Om Swastiastu. Eh, Selamat siang semua dan Pak Wiguna sebagai dosen pengampu yang kami hormati. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS pemrograman berorientasi yang sudah kami buat. Sebelumnya kami di sini bertiga. Perkenalkan, saya Kadek Arya Mahendra dengan NIM 22150911068 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibtus Katayasa dengan NIM 2215091069. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Komandika Drenanta dengan NIM 2215091074. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini kami membuat satu proyek dengan dua package yaitu sistem informasi restoran dan sistem inventory toko. Eh, yang pertama itu ada sistem informasi restoran. Di sini memiliki 5 kelas ya, eh, dan ada kelas utama yaitu menu.java. Dari yang atas saya akan jelaskan yaitu kelas .java-nya, klien.java-nya. Eh, Kelas klien.java ini merupakan antarmuka pengguna untuk mengelola operasi pada restoran menggunakan array list untuk menyimpan objek pesanan, menu, dan string pelanggan. Menyediakan menu operasi seperti cek pendapatan, cek pelanggan, tambah menu, ubah menu, hapus menu, dan pesan. Sini ya teman-teman, cek pendapatan, cek pelanggan, tambah menu, ubah menu, hapus pesan, hapus menu, dan pesan. Di sini kami menggunakan sistem CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Yaitu create-nya bisa ditambah menu, read-nya itu bisa cek pendapatan, terus cek pelanggan, kemudian update-nya itu bisa ubah menu, dan delete-nya itu bisa push menu. Eh, Kemudian ada kelas makanan. Kelas makanan ini di sini menggunakan konsep OOP yaitu inheritance, di mana kelas makanan extend menu. Kemudian pada kelas utamanya itu kelas menu. Eh, Kelas menu ini merupakan kelas abstrak. Di sini kami menggunakan abstrak ya teman-teman. Abstrak kelas menu untuk mempresentasikan menu di dalam restoran ini. Kelas ini memiliki atribut seperti ID menu, nama, harga, dan jenis. Di mana konstruktor menu juga digunakan untuk inisialisasi objek dengan parameter yang diberikan. Menyediakan getter dan setter, menyediakan getter dan setter. Metode get info digunakan untuk mendapatkan informasi menu dalam bentuk string. Sini ya teman-teman, public string get info. Nah, pada code menu ini hanya sekian, kemudian ada kelas minuman. Kelas minuman juga kami menggunakan konsep OOP yaitu inheritance, di mana public kelas minuman extend menu dari kelas utamanya itu menu. Kemudian ada kelas pesanan. Di kelas pesanan ini mempresentasikan pesannya yang dibuat oleh pelanggan. Jadi ketika eh, pelanggan akan membuat pesanan, maka di sini akan disimpan pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Kemudian memiliki atribut seperti nama pelanggan atau user, menu, dan jumlah. Kemudian konstruktor pesanan digunakan untuk inisialisasi objek dengan parameter yang diberikan. Menyediakan getter dan setter method juga. Sini get user, public string get user, dan public void set user. Dari bawahnya ada get menu, set menu juga. Kemudian metode get info digunakan untuk mendapatkan informasi pesanan dalam bentuk string. Sini ada teman-teman public string get info.
Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, jalannya kode ini. Yang pertama, ketika eh, di pada ini ketika kita ngeran maka kita ngeran di kelas klien ya teman-teman. Ketika kita ingin menambah menu atau pilih pilih menu nomor 3, maka di sini akan keluar tambah menu. Di sini kita akan disuruh memasukkan ID menu, nama, harga, dan jenis menu sesuai dengan menu yang dimasukkan. Contohnya nasi goreng itu bisa kita pilih makanan, dan es jeruk itu kita bisa pilih minuman. Selanjutnya, ketika kita ingin apa namanya memesan, ketika kita ingin memesan, maka sistem ordernya pesan. Di mana di sini kita akan disuruh menginputkan ID menu yang ingin kita pesan dengan jumlah berapa dan nama pelanggannya siapa. Kemudian ketika kita ingin mengecek pelanggan, kita ingin mengecek pelanggan maka di sini ya teman-teman. Kita klik cek pelanggan, sistem order cek pelanggan maka data pelanggan akan keluar seperti yang kita inputkan di menu pesan ini. Kemudian ketika kita akan mengecek pendapatan, maka di sini ya teman-teman, eh, tampilkan semua informasi pesanan di sini. Maka di sini akan menampilkan semua pendapatan yang tersedia, maupun pendapatan itu berupa jumlah jumlah pemesanan user dan total harga yang dipesan. Kemudian ketika kita ingin mengubah dan menghapus menu, ketika kita ingin mengubah menu, maka kita bisa klik menu yang nomor 4 tadi, maka akan keluar ubah menu. Kemudian kita akan disuruh menginput ID menu yang ingin kita ubah dan namanya. Kita bisa memasukkan nama baru maupun nama menu yang sudah lama. Kemudian kita akan disuruhkan masukkan harga, kita bisa mengubah harganya, itu kita bisa menaikkan harga dan bisa menurunkan harganya. Kemudian kita ingin menghapus menu, sama seperti sebelumnya, akan keluar hapus menu, di mana nanti kita akan disuruh memasukkan ID menu yang ingin kita hapus, kemudian disimpan di sini dan menu terhapus. Baik, sekian penjelasan tentang sistem informasi restoran. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan sistem inventory toko. Di sini ada 4 kelas, yaitu kelas alat, kelas barang, kelas klien, dan kelas konsumsi. Untuk kelas utamanya itu ada di kelas barang ya teman-teman. Di mana kelas ini merupakan kelas abstrak juga. Kita sudah menerapkan konsep konsep OOP-nya itu menggunakan abstrak kelas barang. Eh, Memiliki data member seperti ID barang, nama produk, stok, harga, dan jenis. Kemudian di sini juga kita menggunakan setter dan getter. Setter dan getter method ya teman-teman. Di mana public string get ID barang ini menggunakan getter, kemudian public void set ID barang ini kita menggunakan setter. Kemudian ada kelas alat. Kelas alat di sini itu ada konsep OOP pewarisan sifat atau inheritance, di mana public kelas alat akan extend ke barang, yaitu kelas utamanya. Kemudian pada konsumsi juga sama, menggunakan inheritance public kelas konsumsi extend barang, kelas utamanya. Kemudian ada kelas klien. Nah, pada kelas klien ini alur dari program kami yaitu sama seperti tadi. Cuma di sini ada 6 menu, yaitu menu cek barang, tambah barang, ubah barang, hapus barang, dan beli barang. Eh, Ketika kita ingin menambah barang atau pilih menu yang nomor 2, maka sama keluarannya sistem outprint tambah barang. Kalau kita disuruh masukkan ID barang, nama produknya atau nama barangnya,
dengan stok berapa dan harga berapa dan jenis barangnya apa. Semisalnya contoh, jenis barangnya itu makanan seperti sari roti atau biskuit-biskuit yang lain, dan alat itu bisa dengan alat tulis, buku, pensil, penggaris, dan sebagainya. Kemudian ketika kita ingin mengecek barang, kita memilih menu nomor satu, maka akan keluar sistem outline cek barang. Maka akan menampilkan data barang yang sudah kita input tadi ditambah barang ini ya teman-teman. Kemudian ketika kita ingin beli barang, kita ingin membeli barang, maka eh, kita bisa memilih menu yang nomor 5, yaitu keluarannya kan sistem outline beli barang dari kita kita langsung apa namanya diberitahu data barang yang ada apa saja ketika kita ingin beli barang. Kemudian pembeli akan disuruh memasukkan ID barang apa dengan jumlah berapa. Kemudian maka ketika beli barang itu langsung di sini output yang keluar yaitu apa namanya total total pendapatan tokonya ya teman-teman. Ketika user ingin membeli barang maka langsung disimpan di sini pendapatannya berapa. Kemudian ketika kita ingin ubah ubah barang itu sama sistem outline ubah barang, kita disuruh memasukkan ID barang, nama produknya, nama produk misalnya nama produk yang berbeda atau yang sama dengan stok berapa kita bisa menambahkan stoknya di sini atau mengurangkan stoknya di sini dan harganya berapa. Kemudian untuk hapus barang sama output yang keluar itu sistem outprint hapus barang. Kita di sini diminta memasukkan ID barang apa yang ingin kita hapus, kemudian sistem akan menyimpannya dan sistem akan menghapus barang sesuai dengan ID yang kita masukkan. Baik, sekian penjelasan singkat tentang codingan yang kami buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya untuk mendemonstrasikan atau mengeran eh, codingan atau aplikasi sederhana ini. Baik, sekian terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya, Kade Arya Mahendra. Di sini saya akan mempraktekkan di saat apa namanya kode JavaScript ini di run, baik kita run. Nah, yang pertama di sini ada cek pendapatan, yang kedua ada cek pelanggan, yang ketiga ada tambah menu, yang keempat ada ubah menu, yang kelima hapus menu, yang keenam ada pesan, yang ketujuh ada keluar. Seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Arya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan menu. Kita sini ketikkan angka 3 lalu enter. Nah, setelah mengetik tanda 3 lalu enter, maka akan keluar di sini notif tambah menu dan diminta untuk memasukkan ID menu. Misalnya 01, nama makanannya apa? Misalnya lalapan. Enter, masukkan harga. Bentar. Lalu di sini diminta untuk jenis makanannya apa. Bentar. Nah, di sini sudah terinput. Lalu kita tambahkan menu satu, enter di menu 02, namanya es teh.
jenisnya minuman. Sekarang kita akan mengecek menu. Yang pertama maaf, sekarang kita akan mencoba untuk pesan. Klik 6, enter. Kalau sudah keluar supnya, ID, pesanan, harga, dan jenis makanan. Misalnya 01, kita mau salah 8, jumlahnya berapa yang ingin kita pesan. Misalnya 2, nama pelanggannya semisal saya. Nah, sudah terserah ya teman-teman. Lalu kita akan mengecek pendapatan. Cek pendapatan, satu. Bentar. Nah, di sini sudah keluar. Belanja saya menolak yang dipilih 8, jumlahnya 2 dan total pendapatannya adalah segini. Sekarang eh, kita cek pelanggan itu 2. Bentar. Nah, di sini sudah keluar siapa aja yang memesan tadi, yaitu saya. Sekarang kita bisa mengubah menu 4. Ntar pilih ID menu yang akan diubah, semisal 02. Oh, namanya, ntar harganya, lalu kita cek. Nah, sudah ya. Sub 2, mie goreng harganya 12.000 dan jenisnya di sini masih belum berubah, yaitu minuman. Lalu kita bisa hapus menu, yaitu 5. Ini keluarkan dulu ya. Bentar. Kita bisa hapus menu, yaitu 5. Jadi menunya kita masuk usul 1. Lalu kita cek. Nah, di sini sudah hilang ya ID menu 1. Dan tersisa masih ID menu 2, yaitu mie goreng. Kita tuju keluar. Terima kasih. Apabila kita chat angka 7, maka akan keluar tampilan terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Soekarde atas demonstrasi dari sistem informasi restorannya. Selanjutnya untuk demonstrasi sistem inventory toko saya berikan rekan saya Dika. Untuk waktu saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau meran pada sistem inventory toko. Baik, kita langsung saja, Duran. Oke, yang pertama kita tambah barang, kita ketik aja 2, enter. Nah, terus nama produknya kita
stoknya kita pakai 4. Terus kita tambah barang lagi dengan cara yang sama. Kalau muncul jenis barang, kita bisa pakai alat. Enter, kita tambah barang lagi 1. Nah, produknya kita pakai tas. Harganya 200.000. Jenis barangnya kita lihat. Setelah itu, kita bisa mengecek barangnya apakah sudah masuk atau tidak. Enter saja. Jika kita sudah cek barangnya, akan muncul seperti ini. Roti, stok berapanya, harga, jenisnya. Setelah itu, kita bisa ubah barangnya. Kita ketik H3, terus kita hanya mau ubah yang kedua misalnya, yang pensil. Sebelumnya kita pakai penghapus, terus kita ganti stoknya jadi so, kita sudah mau banyak, kita bisa cek sekali, cek lagi, dan datanya akan berubah. Yang kedua, dari pensil ke penghapus. Setelah itu, kita bisa membeli barangnya. Ketik K5, dan misalnya mau beli roti, ya. Barangnya jumlahnya selanjutnya kita beli 3. Kita udah beli, kita akan muncul total harganya 15.000. Setelah itu kita bisa cek barangnya lagi, kan stok rotinya akan berkurang jadi 1. Setelah itu kita bisa hapus barang. Kita hapus barang pas sudah menghapusnya, cek barangnya lagi. Oke, sudah menghapus, nama barangnya akan hilang. Barang yang 3, tas. Oke, setelah itu kita bisa keluar. Nah, oke, itu saja demonstrasi dari saya peran dari sistem inventory toko. Itu saya kembalikan ke moderator. Baik, Dika, terima kasih atas demonstrasi dari sistem inventory tokonya. Sekian juga eh, presentasi dari kelompok kami dan demonstrasi dari simple application yang sudah kami buat. Akhir kata, jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.
Om Santi, Oh, Santi, Sandi, Santi. Om. Sandi, Sandi. Oh.